Dia ngiranya saudara sampai atau gimana gitu. Mbak gak usah ikut-ikut Mbak Gak usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut. Sampai kenal. Aku tahu. Ini bukan di Indonesia, ini bukan bukan di Indonesia. Orang tua itu bukan itu. Ini CCTV ada. Aku tanya loh, dia ngiranya saudara sampai atau gimana gitu loh. Sampai ikut serta monologin begitu. Ya menurut kita Bener, kita bisa, kalau di Indonesia kita bisa tolong ya kan, kita nggak bisa kalau di sini. Ya. tanya tadi kamu siapanya. Nah iya pasti begitu ditanya sama Emang dia namanya jangan sih? gitu. Kalau yang di sini urusannya polisi ya. Nah udah polisi ini bentar lagi polisi juga datang. Iya bapak. Adik ingatin aku, panggil aku. Iya, cek ada. Emang dia ngambil apa? Itu ngambil. Iya. Ayo maju yuk. Ayo ngomong Kak. Oke, jadi seperti aku bilang tadi, bawa polisi udah datang. Selanjutnya aku kira bakal dibawa, mungkin diinterogasi kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Mbak-mbak, pripun kabar ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya dilancarkan segala urusannya dan semoga diberi kesehatan di negara Hongkong ini, bekerja dengan baik dan pastinya semoga sehat selalu di perantauan. Amin. Nah, mbak-mbak semuanya pasti sudah nonton video depan tadi dan video ini terjadi kemarin. Tentu apa yang mbak-mbak bahas di beberapa grup itu tentu tidak jauh beda dengan yang saya bahas ini hari. Namun bagikan kawan atau mbak-mbak yang penasaran ini tentang apa dan kemudian bagaimana sih tentang pandangan saya tentang video depan tadi, silahkan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, ini terjadi tanggal 24 September 2023 dan kejadian ini di MTR Causeway Bay sana. Dan mungkin banyak kawan-kawan ini pasti sudah sedikit melihat beberapa video ataupun cuman foto doang yang berseliweran, gak hanya di TikTok namun juga di grup kita. Nah, gini, di situ ada Mbah yang ngambil satu botol Nescafe dan juga satu bungkus roti. Kita tahu bahwa toko kecil pun di negara Hongkong ini pasti ditaruh CCTV kan kawan. Nggak mungkin kalau sebuah toko yang kecil dan ini memiliki cabang yang banyak dan di mana-mana dan bahkan nggak hanya di Hongkong, di Indonesia pun juga ada cabang 7-Eleven ini. Tidak mungkin kalau tidak ada CCTV kan kawan. Jadi wajar aja kalau ada yang orang melakukan pencurian ini sudah pasti tertangkap karena apa? Ada CCTV. Kemudian yang kedua, kalau ada yang mencuri dengan sengaja, kemudian walaupun dia memiliki uang, dengan sengaja dia tidak mau membayar, ini pasti juga ketangkep, tidak mungkin ketangkep. Apalagi di situ di dalam atau di depan MTR Causeway Bay. Pasti CCTV-nya juga banyak ya. Nah, pada waktu itu si Mbah ini ngambil satu Nescafe dan juga roti. Kemudian ketahuan oleh kasir. Nah, disitulah kasir langsung menanyai dan memanggil petugas MTR. Akhirnya petugas MTR ini datang dan mengamankan Mbah tersebut. Nah, sambil menunggu kedatangan polisi, mereka tetap mengamankan.
Pada waktu itu ada Mbak Indonesia ini yang mengetahui ada kejadian seperti itu, maka mungkin karena terketuk hatinya dan terbiasa membantu orang, akhirnya Mbak ini memberikan sejumlah uang kepada Mbah tersebut. Sebelum Mbah tersebut ini mengambil, ada Mas Indonesia atau kayaknya yang saya tahu masnya namanya Mas Erwin, ini memanggil mbaknya gitu. Intinya Mas ini melarang mbaknya ini untuk memberi sejumlah uang kepada si pencuri itu, karena jangan disamakan situasi di Indonesia dengan di Hong Kong. Kamu tidak bisa memberikan uang tersebut pas posisinya ini masih di dalam investigasi, tidak bisa. Karena kalau sampai Anda membantu, kamu dianggap saudara si mbah tersebut, dan ini ada benarnya juga, ya. Nah, oke, mbaknya untungnya ini mau mendengarkan apa kata Mas Erwin tadi, dan kemudian mbaknya ini berlalu lalang. Nah, Mas Erwin dan berserta temennya ini masih menunggu tentang kelanjutan kasus itu. Nah, ditunggu sampai beberapa menit, akhirnya pihak polisi ini datang ke tempat kejadian. Oke kawan-kawan, dari kasus seperti ini saya juga tidak menyalahkan mbaknya, karena mungkin mbaknya ini terbiasa di Indonesia atau mungkin sudah terbiasa di sini memberikan bantuan ke temannya. Jadi ketika ada situasi seperti itu, hati dia ini terketuk untuk memberikan bantuan tanpa ia berpikir bahwa dia bisa saja nanti dianggap bersekongkol ataupun dia ini dimintai pertanggungjawaban dari kejadian tersebut. Ya karena apa? Dia memberikan uang tadi. Dan yang harus kawan-kawan ingat, walaupun Mbah itu menerima uang dari Mbak Indonesia tadi, tetap aja walaupun sudah dibayar, tapi proses hukum ini tetap berlaku kawan-kawan. Karena apa? Karena Mbah itu melakukan pencuri atau melakukan pencurian. Jadi intinya walaupun kamu sudah membayar, tapi proses yang dimana kamu lakukan pencurian ini tetap aja harus dijalankan, ya. Walaupun Anda bantu, ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi mendingan sampean fokus sama diri sampean sendiri dan jangan sampai ikut campur terhadap situasi-situasi seperti itu ke depannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai ikut terlibat dengan perseteruan orang sini. Jadi kalau sampean melihat ada perseteruan orang sini, jangan terlibat. Karena satu, kalau sampean terlibat memisahkan, sampean takutnya nanti kena jotos. Ini yang harus sampean ingat. Karena apa? Sampean harus mengingat ini di Hong Kong, bukan di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada kecelakaan di luar sana, sampean jangan suka menolong. Karena apa? Ketika Anda menolong, karena itu bisa fatal juga. Anda bakal dijadikan saksi kejadian tentang kecelakaan tersebut. Bisa jadi Anda tertuduh jika seandainya yang Anda tolong ini meninggal dunia ataupun menambah parah si korbannya. Contoh kalau ada sampai orang yang ditendang oleh motor atau sepeda, tapi Anda mencoba untuk membantu mendirikan mendirikan atau yang dimana korban tersebut itu tergeletak. Nah, kalau sampean salah mendirikan, ini kan bisa akibatnya orang yang tertabak tadi ini menjadi lebih parah lagi, Mbak. Ya, karena apa? Anda tidak tahu ketika ada orang yang tergeletak itu gimana cara untuk membangunkan, tapi sampai langsung mendirikan, itu tidak bisa, ya. Ada prosedurnya sendiri.
Jadi dari situasi ini tolong untuk dihindari 3 hal tadi. Nggak sembarangan membantu, tidak sembarangan menggunakan hati nurani kita untuk membantu mereka. Karena semuanya ini ada hukumnya, ya. Jadi intinya kalau sampean melihat kemudian berada di situ, ya usahakan untuk panggil petugas polisi atau ambulan, itu lebih baik lagi daripada Anda menangani sendiri, ya. Karena yang harus kawan-kawan ingat, kalau sampai melakukan pencurian, kita bakal dideportasi, tidak boleh masuk Hongkong, sama bakal diinternment sama majikan. Tetapi kalau orang sini melakukan pencurian, mereka tidak bakal dideportasi, kan kawan. Jadi intinya berhati-hatilah ya. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi sekali lagi jadikan ini adalah pelajaran semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.